Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bertemu, dan pada kesempatan ini topik yang akan kita bincangkan seputar keistimewaan bulan Ramadan. Saudaraku yang berbahagia, apakah kita tidak ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita tidak ingin masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab? Jika kita ingin, maka Ramadan ini adalah jawabannya. Ramadan ini adalah solusinya. Kenapa demikian? Karena bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar sayyidus syuhur, penghulunya dari bulan-bulan. Lebih dari itu, bulan suci Ramadan memiliki banyak sekali keistimewaan. Bahkan para ulama mengatakan keistimewaan bulan suci Ramadan itu terangkai dari 5 huruf kata Ramadan itu sendiri. Yang pertama adalah huruf Ra, yaitu rahmat, yang berarti kasih sayang. Paling tidak ada 3 kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan ini kepada para pengamalnya. Dalam salah satu hadis, baginda Rasul katakan, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga, yang menunjukkan banyaknya curahan kasih sayang Allah kepada para hambanya di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah rahmat dalam bentuk kasih sayang, lipatan ganjaran pahala. Kita tahu amalan yang sunnah di bulan suci Ramadan ini bernilai wajib. Amalan yang wajib bernilai 70 kali lipat adanya. Kemudian yang kedua, rahmat dalam bentuk kasih sayang kedekatan. Jika kita melihat secara utuh ayat tentang puasa, maka ditemukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang keberadaanku, maka jawablah, sungguh aku dekat. Menariknya saudaraku yang berbahagia, kapan kedekatan Allah dengan hambanya itu? Kapan keintiman Allah kepada hambanya? Hanya dalam waktu bulan suci Ramadan inilah secara khususnya. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini seorang hamba berkesempatan untuk meniru akhlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takhallaku bi akhlakillah. Allah tidak makan, kita berusaha untuk tidak makan. Allah tidak minum, kita berupaya untuk tidak minum. Allah tidak punya pasangan, kita berupaya menahan hasrat biologis kita untuk tidak memiliki pasangan sampai waktu yang ditentukan. Karena itu, dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, saking spesialnya bulan suci Ramadan ini, Allah sendiri yang akan langsung mengganjarinya. Kullu 'amal ibni adama lahu illa siyam. Segala amal ibadah anak manusia itu untuknya kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, karena secara khusus aku yang langsung mengganjarinya. Kemudian yang ketiga, rahmat dalam bentuk kasih sayang kesempatan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 dikatakan, ayyaman ma'dudat, waktunya, hari-harinya hanya terbatas saudaraku, paling tidak 29-30 hari. Tapi di dalamnya ada satu kesempatan yang bisa kita gapai, yaitu malam Lailatul Qadar, yang ganjarannya setara dengan usia anak manusia 83 tahun 4 bulan lamanya. Itu yang pertama, keistimewaan bulan suci Ramadan yang terangkai dalam huruf Ra, yaitu rahmat. Kemudian yang kedua adalah huruf Mim, yaitu maghfirah atau disebut dengan ampunan. Apa ampunan yang diberikan Allah kepada seorang hamba ketika di bulan suci Ramadan? Alkisah diceritakan saudaraku yang berbahagia, ada 2 sahabat yang baru masuk ke dalam Islam. Salah satunya itu wafat terlebih dahulu. Kemudian setahun kemudian disusul oleh sahabat yang kedua. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Tolhah itu bermimpi tentang keduanya.
Dan di dalam mimpinya itu dia melihat sahabat yang kedua tadi lebih dulu masuk ke dalam surga ketimbang sahabat yang pertama. Padahal sahabat yang pertama tadi meninggal dalam keadaan syahid, sedangkan yang kedua tidak dalam keadaan syahid. Saking penasarannya seorang Tolhah, dia mengadu dan menceritakan mimpinya itu kepada baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul menjawab sekaligus memberikan pertanyaan kepada Tolhah, "Wahai Tolhah, apakah sahabat yang kedua tadi bertemu dengan bulan suci Ramadan?" Tolhah menjawab, "Ya Rasulullah, kalau demikian maka wajarlah dia lebih dulu masuk ke dalam surga." Kenapa? Karena sabda baginda Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan penuh introspeksi diri, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan dalam hadis lain juga dikatakan, "As-shalawatul khams mukaffiratun ma bainahunna." Salat 5 waktu dari seorang hamba itu menggugurkan dosa kesehariannya. Wal jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun ma bainahunna. Pertemuan satu Jumat ke Jumat berikutnya menggugurkan dosa mingguan seorang hamba. Wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun ma bainahunna. Dan kesempatan bertemu dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya menggugurkan dosa tahunan anak manusia. Kemudian yang ketiga, rangkaian huruf Ramadan itu tergambar dari kata dot, yaitu domanah, yang artinya adalah jaminan. Sahabat MUI TV Bekasi, apa jaminan yang diberikan Allah kepada orang yang berpuasa? Jaminannya adalah surga. Dalam salah satu hadis, baginda Rasul mengatakan, "Inna fil jannati baban yuqadu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna fi yaumil qiyamah la yadkhulu minhu ahadun illa ghairuhum." Kata baginda Rasul, sungguh di dalam surga itu terdapat satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Nanti di hari kiamat yang memasukinya adalah orang-orang yang berpuasa. Bahkan tidak ada yang bisa memasukinya kecuali mereka yang berpuasa. Kemudian yang keempat adalah huruf alif, yang artinya adalah yaitu aminah, yang artinya adalah rasa aman, rasa damai, rasa tenang. Saudaraku yang berbahagia, seringkali kita melihat fenomena di bulan suci Ramadan ini adanya perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat muslim. Sebelumnya kita mengenal mungkin tetangga yang di sebelah rumah kita orangnya pemarah, tiba-tiba menjadi ramah. Sebelumnya jarang ke masjid, jadi sering ke masjid berjamaah. Ada yang jarang juga bangun tengah malam, tapi ketika bulan suci Ramadan, ia bangun tengah malam dan berdoa dengan linangan air mata kepada Allah. Artinya ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa dari seorang muslim. Ketika dia mengedepankan aspek spiritualnya, artinya di sini aspek jasadiahnya akan ditekan, spiritualnya akan membimbingnya menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih damai dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, sahabat MUI TV Kota Bekasi, rangkaian huruf Ramadan itu adalah huruf nun, yang yaitu nikmah, yang artinya adalah kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Paling tidak ada 4 nikmat yang bisa dirasakannya. Yang pertama adalah kenikmatan material. Bukankah saat kita berpuasa, saat lapar dan dahaga, kita menginginkan waktu berbuka? Dan pada saat berbuka itulah kita mendapatkan kenikmatan yang materialnya luar biasa. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kenikmatan. Salah satunya farhatun 'indal iftar, yaitu kenikmatan saat berbuka. Bahkan kenikmatan material ini juga kita dapat lewat profesi kita. Berapa banyak orang yang mendapatkan THR ketika di bulan suci Ramadan. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat sosial. Kalau nikmat yang pertama tadi sifatnya adalah personal untuk diri kita sendiri, tapi kenikmatan sosial ini kita sudah mampu memiliki sikap empati, simpati, altruisme, berbagi kepada sesama. Kita bahagia ketika kita memberi orang lain. Dalam salah satu hadis Rasul berkata,
Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Kemudian yang ketiga adalah kenikmatan intelektual. Saudaraku yang berbahagia, kenikmatan intelektual ini merupakan hal yang wajar dinikmati oleh seorang mukmin yang sedang berpuasa. Kenapa? Karena dia mampu menekan aspek jasadiahnya. Dia tidak makan, dia tidak minum, sehingga menstimulus akalnya untuk berpikir lebih tajam. Apalagi kita ketahui dalam momentum Ramadan, kita menyaksikan tradisi di masyarakat kita, adanya kultum-kultum setelah tarawih, ada juga kajian-kajian subuh yang ini berdampak pada penambahan ilmu bagi warga muslim, warga mukmin yang sedang melakukan ibadah puasa. Terakhir adalah kenikmatan spiritual. Dalam hal ini kita sering melihat adanya orang yang membaca Al-Quran dengan khotam berkali-kali, padahal sebelumnya hanya menjadi pajangan antik yang jarang disentuh. Tapi ketika bulan suci Ramadan, ada keinginan seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Dekat dengan Tuhannya inilah dilakukan dengan menambah berbagai macam amalan di dalam kehidupannya, seperti mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali, sholat tahajud yang diyakini oleh mereka menambah ketenangan spiritualnya dan kedekatannya kepada Allah, sehingga dia mendapatkan ganjaran la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang berbahagia, tadi kita sudah ketahui 5 keistimewaan bulan suci Ramadan yang terangkai dari hurufnya dari kata Ramadan itu sendiri. Karena itu terakhir sebagai penutup, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, sehingga kita bisa mendapatkan keistimewaan di dalamnya. Keistimewaan yang pertama adalah rahmat, kasih sayang. Keistimewaan yang kedua adalah maghfirah, ampunan. Keistimewaan yang ketiga adalah dhamanah, jaminan surga. Dan keistimewaan yang keempat adalah aminah, rasa aman, damai dan tenang. Dan terakhir adalah ni'mah, kenikmatan material, kenikmatan sosial, kenikmatan intelektual, kenikmatan spiritual. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.